Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin jaladan daral imtihanat wa tajribat lihang tan makhluqat fi hadzal kainat al mawjudat salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli allazi qad hamalan nas minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Insyaallah pada subuh kali ini harusnya sih ana jadwalnya 3 minggu yang lalu, cuma qadarullah ada sedikit ujian, akhirnya diberi dispensasi harusnya minggu depan gitu. Cuma mungkin ana sedikit khawatir kalau materinya sedikit kurang kurang persiapan sedikit gitu. Oke, insyaallah pada kesempatan pada pagi ini Ana belum tahu ya gitu, biasanya temanya apa, cuma mungkin Ana mau mengambil dari sudut pandang kajian ini yang akan Ana ambil sebagai materi untuk tesis Ana insyaallah yang sedang digarap. Jadi tentang judulnya ini adalah tentang sebuah kritik orientalis. Jadi orientalisme itu ternyata dalam dunia kajian Islam, orientalisme itu adalah orang-orang non-Islam atau orang-orang sarjana barat. Ini dimulai setelah pasca peperangan salib kedua. Jadi orang-orang non-muslim itu mengakui bahwa kalau untuk melawan Sultan Al-Fatih dan keturunan itu luar biasa tidak sanggup gitu. Akhirnya mereka hanya bisa berperang dengan sebuah perang politik atau mungkin perang-perang pemikiran lah gitu. Jadinya akhirnya sejak abad 1900 yaitu mulai para kajian-kajian orientalis. Jadi orientalis itu adalah sarjana-sarjana non-muslim yang mempelajari tentang agama Islam. Bahkan mereka sampai mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, bahkan sampai menerjemahkannya gitu. Dan dalam Islam itu boleh-boleh saja gitu. Tentunya bagi kita yang kalangan jarang mempelajari itu melihat seakan wah ini akan mencari celah gitu. Tapi di sudut pandang sarjana muslim justru kita harusnya terbuka karena kita akan melihat bagaimana mereka mengkritik, mencari celahnya, dan kita sebagai para sarjana muslim ataupun peneliti harusnya agar mengetahui gitu apa kelemahan Al-Quran yang selama ini kita mungkin merasa Al-Quran karena kita tahu itu Al-Quran adalah kitab suci yang turun dari Allah, tidak akan ada suatu kepalsuan atau kemurnian. Jadi kita menganggap hal-hal itu tidak mungkin ada kesalahan Al-Quran gitu. Ternyata yang akan Anda ambil di sini adalah pertama pendapatnya Regis Blecher. Beliau adalah seorang profesor ahli sastra bahasa Arab. Beliau sebelumnya ketika usia 15 tahun sampai usia 20 tahun sekolahnya di Yaman. Akhirnya beliau pindah ke Perancis. Jadi beliau berkewarganegaraan Perancis. Beliau di sana sampai mendapatkan gelar seorang profesor ahli bahasa sastra Arab di Universitas Sorbonne Prancis. Lebih tepatnya waktu itu di Sorbonne ya, Sorbonne. Ana lupa, ana kurang tahu itu di provinsi mana. Beliau mengkritisi begini. Ternyata ada yang menarik gitu. Ternyata ya, yang dikritik waktu itu begini. Pertamanya beliau mengkritik bahwa ternyata dalam kodifikasi Al-Quran, sejarah Jam'ul Quran, jadi ketika Al-Quran mushaf-mushaf Quran itu dikumpulkan sampai menjadi mushaf Utsmani yang saat ini ada, itu ternyata ada sebuah baginya intervensi gitu. Jadi dianggapnya Khalifah Utsman bin Affan itu adalah seorang bangsawan, tapi ternyata kita mengetahui salah satu suku yang paling berkuasa di Mekah saat itu adalah suku Quraisy gitu. Jadi merasanya seakan-akan melihat Nabi, kalau Khalifah Abu Bakar itu akan terkenal sekali bagaimana beliau bisa melakukan ekspansinya pasca Rasulullah wafat. Beliau bisa menjaga para murtad agar tidak kembali murtad dan menjaga dan menegakkan sunnah-sunnah Islam gitu, hukum-hukum Islam. Kalau waktu itu kalau kita melihat pasca wafatnya Nabi kan banyak sekali orang-orang murtad atau enggak minimal dispensasi lah kalau misalkan dia nggak bisa sholat 4 rakaat, yang penting sudah sholat gitu. Tapi ternyata luar biasa Khalifah Abu Bakar tetap tegas masalah akidah, kalau sudah diperintahkannya sholat ya sholat seluruhnya. Akhirnya kalau Khalifah Umar bagaimana beliau ketegasan beliau sampai Persia itu menjadi jatuh ke dalam wilayah Islam. Nah, Khalifah Utsman ini hanya terkenal dalam sebuah kedermawaannya, sebuah bangsawan yang raya.
Jadi dianggapnya kritis. Regis Blecher ini mengatakan gini, Khalifah Utsman ini seakan-akan beliau adalah orang yang sangat nepotisme. Jadi nepotisme adalah orang yang menempatkan para keluarga-keluarganya itu menjadi sebuah pemilik jabatan penting gitu. Jadi kalau kita melihat ternyata di sejarah pengumpulan Al-Quran, kalau kita melihat Al-Quran itu ketika zaman Rasulullah tidak pernah ada perintah apapun untuk dibukukan gitu. Cuma Rasulullah hanya pernah mengatakan urutan-urutannya seperti itu. Lalu akhirnya Khalifah Abu Bakar ketika pasca perang ana lupa nama perangnya, tapi ketika itu para hafiz pada meninggal gitu. Jadi khawatir nanti kehilangan para hafiz, otomatis Al-Quran akan kehilangan, akhirnya dikumpulkan. Tapi saat itu belum diresmikan dan hanya dikumpulkan dan disimpan di Hafsah, istri anaknya dari Khalifah Umar bin Khattab gitu. Ketika dikumpulkan itu adalah titik pertama pengumpulan Al-Quran. Yang kedua, karena melihat peperangan waktu itu Huzaifah. Kalau ini alasan dikumpulkan di cetak mushaf bukan karena Al-Quran udah mau para hafiz Quran meninggal. Justru ketika nanti kita semakin jauh Islam itu, ternyata kita akan Utsman sangat melihat sekali ada masalah dialek gitu. Ternyata kalau teman-teman melihat, ternyata bangsa-bangsa di daerah kita itu ternyata seperti bahasa Inggris saja, yaitu bahasa Inggris. Kalau ini karena anak sedikit belajar bahasa Inggris juga, jadi ternyata dalam bahasa Inggris juga itu kita menuntut bagaimana kita cara ngomong untuk cadel. Jadi R-nya agak sedikit disamarkan gitu. Mungkin Ustadz Saiful Hadis kadang kayak mungkin jadi R gitu. Jadi R. Jadi itu menuntut itu saja sudah membuat lahja bagaimana pengucapan huruf R aja itu semakin susah gitu. Susah. Jadi seakan-akan yang kedua, kalau kita belajar bahasa Jepang ternyata ada huruf-huruf yang sengaja susah disebut gitu, kayak huruf L. Makanya nanti kalau teman-teman melihat, karena sedikit pengalaman langsung juga melihat bagaimana seorang mu'alaf yang orang Jepang, ternyata dia untuk mengucapkan syahadat aja asyhadu arra gitu. Jadi susah untuk menyebutkan harful lam gitu. Jadi ternyata dalam kita itu aja gampang sekali, huruf L dan huruf Ro aja itu susah untuk disebutkan. Ternyata ketika saat ekspansi Islam sudah meluas, ternyata kita akan menemukan dialek-dialek bagaimana bangsa Parsia atau bangsa-bangsa sekitarnya mereka mengucapkan ngaji dengan cara baca Quran yang berbeda-beda begitu. Jadi khawatir nanti Al-Quran sama-sama benar Al-Quran wujudnya, tapi cara bacanya yang berbeda gitu. Khawatir seperti itu. Akhirnya Utsman memutuskan bahwa kita akan mulai melakukan namanya kodifikasi, adalah pengumpulan Al-Quran yang di zaman Abu Bakar itu akhirnya disempurnakan, dan waktu itu beliau menunjuk beberapa tim penulis naskah Al-Quran. Nah, di sini kritiknya pertama adalah begini, Utsman adalah seorang yang dikenal adalah seorang yang penakut gitu dianggapnya, karena begini, logikanya seseorang yang lahir dalam keturunan bangsawan itu justru dia jauh sekali dari namanya sifat tegas ataupun sifat yang benar-benar luar biasa sekali, intinya pemimpin-pemimpin yang sangat memahami masalah. Jadi karena Khalifah Utsman dianggap adalah seorang yang penakut, penakutnya ini dianggap dari keturunannya, sifatnya bagaimana dia dididik oleh keluarga yang sangat kaya sekali. Mungkin kalau kita mengetahui sendiri di Arab Saudi ini aja ada namanya rekening atas nama Khalifah Utsman, itu luar biasa sekali. Jadi beliau itu terkenal dengan keluarga kayanya gitu. Tapi kalau melihat sejarahnya, beliau termasuk sahabat yang paling tidak terlalu banyak mengikuti peperangan gitu. Jadi dianggapnya beliau ini mungkin karena takut perang makanya beliau sedekah gitu. Jadi pendapat Regis Blecher, seorang ini menganggap bagaimana mungkin seorang pemimpin yang yang bisa membuat sejarah ini kalau dia seorang penakut begitu. Jadi salah satu kritikannya ternyata apakah benar seorang Khalifah Utsman itu adalah seorang penakut gitu. Dan dibuktikan lagi ketika beliau mengumpulkan tim kodifikasi Al-Quran, tim penulis Al-Quran, ternyata di situ ada, kalau ada 5 sahabat Nabi, salah satunya Zaid bin Thabit, ini sekretaris Nabi, ternyata 3 diantaranya adalah dari suku Quraisy gitu. Jadi suku Quraisy adalah keturunan dari bangsanya Khalifah Utsman bin Affan. Jadi seakan-akan menganggap, meskipun kita melihat di pandangan Regis Blecher 3 orang ini secara keahlian harusnya ada yang lebih baik daripada itu. Kenapa yang dipilih 3 orang ini gitu? Waktu itu Ana belum sampai di situ penelitiannya, tapi ada 3 orang nama ini yang dianggap harusnya kalau yang mau dipilih kan masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang penulis Al-Quran yang di zaman Rasulullah dan baik, tapi kenapa yang dipilih malah 3? Jadi perbandingannya aja 3 banding 5 saja itu sudah membuat
ada keberpihakan. Jadi seakan-akan ada apakah Utsman sengaja berpolitik praktis di situ sehingga menyebabkan. Dan satu lagi yang dikritik, kenapa penamaannya itu sekarang dinamakan dengan Mushaf Utsmani gitu. Harusnya apakah ia ingin dikenalkan oleh seluruh umat Islam bahwa beliau adalah selaku khalifah yang pertama menciptakan Al-Quran gitu. Jadi kita bahkan lebih mengenal Mushaf Utsmani daripada kita menganggapnya Mushaf. Kenapa nggak disebut nama Mushaf Abu Bakar atau Mushaf Umatul Muslimin atau Mushaf Muhammad gitu sekalian gitu. Karena harusnya kan kalau secara ini yang diberikan adalah Nabi Muhammad gitu. Itu salah satu kritik-kritiknya yang sedang kami coba kaji. Ternyata luar biasa sekali. Dia itu nanti kalau belajar lebih lanjut, ada orientalis yang mengomentari tentang ternyata bahasa Al-Quran itu adalah bahasa-bahasa serapan, bukan bahasa Arab. Sedangkan kita tahu di Al-Quran Allah menegaskan katanya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang nyata gitu. Sedangkan kita tahu umat muslim, agama Islam itu datang setelah bangsa Kristen gitu. Sedangkan kalau kita mau simpelnya seperti ini. Kita kalau menyebut orang yang sudah meninggal, kita pasti menyebut dengan kata-kata mayat atau jenazah. Tapi itu adalah bahasa-bahasa yang diserap dari bahasa Arab. Kalau kita menyebutkan dengan KBBI, harusnya orang yang sudah meninggal disebutnya dengan kata-kata bangkai gitu. Ini menunjukkan Indonesia saja terpaksa harus memakai bahasa-bahasa serapan karena Indonesia muncul setelah bangsa Arab muncul gitu. Jadi otomatis di dalam Al-Qur'an itu di beberapa kata-kata di mana kata-kata seperti Nabi Ibrahim itu adalah bangsa yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Otomatis ketika ada kata Nabi Ibrahim, harusnya itu adalah bahasa asing gitu, bukan bahasa Arab murni begitu. Akhirnya perdebatan. Jadi di situ ada namanya orientalis namanya Arthur Jeffrey, dia mengklasifikasikan ada 250 kata dalam Al-Qur'an yang terdiri dari sekitar 30 bahasa yang ada di sekitar bahasa Arab waktu itu. Jadi itu luar biasanya sekali tantangan kita kalau melihat tentang kajian tentang tafsir, ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan, dan ini hanya semuanya umumnya mereka mengambil kitab rujukan dari tafsir-tafsir juga gitu, dan ini yang menemukan kajian pendapat permasalahan ini justru dari para ulama gitu. Tapi ulama juga kami yakin sudah menemukan jawabannya dan sudah membantahnya, cuma hanya saja biasanya keunggulan dari kaum orientalis ini, mereka memiliki blow up dan suka menambahkan dari berbagai sudut pandang. Jadi seakan-akan bisa jadi kemurnian Al-Quran, bahwa Al-Quran yang turun dari zamannya Nabi Muhammad sampai kepada kita itu adalah ada perubahan, sepertinya mereka menganggap seperti Bible gitu. Jadi na'udzubillah, semoga ini tidak terjadi. Semoga kita para sarjana muslim bisa untuk mengkonternya, mengkritik balik lah gitu. Ada satu lagi yang paling menarik yang untuk ini membuktikan bahwa dan ini menjadi alasan telak kenapa Khalifah Utsman dianggap orang yang paling berpolitik. Karena kenapa ketika pasca Mushaf Utsmaniyah terkumpul dan dijadikan satu dan dialeknya sudah ditentukan, kenapa beliau melakukan pembakaran kepada mushaf-mushaf sebelumnya. Jadi kalau kita melihat riwayatnya, ternyata mushaf-mushaf atau enggak suhuf-suhuf dulu yang dikumpulkan dalam tulang, akhirnya disatukan dalam salinannya Hafsah, ternyata itu dibakar semua. Jadi hanya satu Al-Quran saja yang ternyata yang dipakai sampai saat ini. Jadi seakan-akan Khalifah Utsman itu beliau mencoba menghilangkan buktinya gitu. Jadi dialek-dialek kata-kata Al-Quran itu yang harusnya pakai ro malah dirubah menjadi dal atau apa. Itu membuat seakan-akan kita memiliki jejak aslinya kepada Rasulullah. Jadi berhenti kepada Khalifah Utsman. Itu membuat kita para orientalis selalu mengkritik keras gitu. Kenapa harusnya dibakar? Apakah takut ada yang disembunyikan oleh Khalifah Utsman? Jadi makanya Utsman ini termasuk khalifah yang penuh dengan banyak misterinya gitu. Dan ini wallahu alam, ternyata kita mengetahui sendiri bahwa kita menggambarkan Khalifah Utsman adalah khalifah yang luar biasa taat sekali gitu. Bahkan beliau rela mengorbankan hartanya demi perang gitu, demi jihad lah. Meskipun beliau secara tidak langsung riwayatnya tidak sebanyak para sahabat-sahabat yang lain untuk melakukan ekspedisi perang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bisa menjadi kajian kita selanjutnya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan kembali gitu. Ya, nanya ke David. Ya, Pertama, ya pesan aja ya. Maksudnya selain baca-baca itu, antum juga banyak yang cari tadi untuk mengkonfrontir itu ya. Karena
pendidik atau ya sarjana saja magister yang kemudian belok setelah dia baca buku yang banyak, baca filsafat umum, tetapi kurang diseimbangin. Contoh tadi kita mungkin kalau baca-baca buku orientalis sedikit-sedikit kita akan terbawa tuh, imajinasi kita akan terbawa bahwa di dalam Al-Quran, kemudian tadi politiknya Utsman itu ya ada penyalahgunaan atau ada yang disalahkan. Padahal ya bagi kita udah aku yakin lah bahwa Al-Quran itu tidak ada kesalahan, bahkan mungkin ya kita kalau baca salah fathah, salah huruf saja itu terasa gitu. Kok kayaknya beda gitu, itu terasa. Yang kedua mungkin yang jadi pertanyaan, tadi kan antum sebagian udah baca yang orientalis itu ya, yang mau nyesatin kita. Nah sekarang yang menjadi penyeimbang itu siapa aja tuh yang antum baca nih, supaya apa namanya ya nanti kalau ada orientalis juga datang ke kita silaturahmi ya kita jawab gitu. Nah, kita punya jawaban yang pelak. Ya kan terima jawabannya. Ya terima lah. Silakan. Ya, bismillah untuk bantu jawab. Insya Allah yang pertama ini juga jujur gitu ya. Maksudnya Ana untuk sedikit ini agak suka kurang percaya juga. Cuman terkadang hal-hal yang seperti ini biasanya mudah dimainkan dengan orang yang suka dengan logika gitu. Jadi benar-benar harusnya kita menempatkan kedudukan logika di bawah iman gitu. Apapun alasannya percaya dulu saja deh bahwa Khalifah Utsman adalah khalifah yang dianggap oleh Rasulullah adalah as-sabiqun al-awwalun gitu. Itu yang ana yakini gitu. Jadi untuk sampai tingkatan seorang yang diyakini oleh Rasulullah menjadi rasul, kayaknya untuk sampai memperpolitik umat Islam kayaknya jauh gitu. Makanya tapi tetap ana bermohon kepada Allah semoga para ulama kita dan para peneliti sarjana yang akan ini semuanya terjaga dari, karena kami merasa sekali gitu, benar yang Ustaz Syarki sampaikan, ternyata hal-hal yang seperti ini kalau tidak diimbangi dengan pemikiran-pemikiran muslim seakan-akan itu salah gitu. Karena biasanya pemikiran umat muslim itu yang paling dibantah itu yang terkenal adalah salah satunya apa, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan itu yang menjadi kitab rujukan ana sebagai compare untuk mengcounter balik, meskipun nanti ada beberapa ulama pendukung. Ternyata beliau sendiri juga salah satu ulama yang mengklasifikasi justru begini, masalah-masalah seperti ini justru ditemukan oleh ulama gitu, dan ulama sudah menuntaskan masalahnya. Karena ini sudah lewat beberapa tahun kemudian, akhirnya ada orang orientalis datang kepada Islam belajar, akhirnya beliau menemukan celah. Kadang-kadang beliau tidak berpikir gitu, padahal beliau sudah menjawab dalam sebuah bukunya waktu itu, kitab Al-Itqan fil Ulumil Quran. Ternyata beliau mencarikan alasannya justru di negara barat beliau dianggap sebagai orang yang berhasil menemukan celah Al-Quran dan diberi penghargaan profesor begitu. Jadi padahal kalau ada sarjana barat lagi datang dan mengambil pandangan dari kitab Al-Itqan aja itu sudah membantah gitu, karena penemunya dari umat Islam akhirnya sudah dijawab juga, sudah dibantah dalam sebuah karangan kitab. Datang mereka akhirnya gitu, harusnya begitu, cuma mereka mengambil setengah-setengah. Itulah makanya kekhawatiran kita itu mereka mengambilkan setengah-setengah, di blow up. Ternyata yang jawabannya itu kadang-kadang orang tidak butuh jawaban, yang penting butuh masalahnya. Semakin besar sebuah masalah, oh ternyata begitu ya, meskipun jawabannya jelas dan harusnya diterima juga begitu. Insyaallah itu yang pertama Ustaz Ana cari rujukannya kitab Al-Itqan. Kalau mungkin di Al-Quran gampang ditemukan PDF-nya begitu. Kalau menurut saya dengan pemikiran dari orientalis, apalagi meragukan Mushaf Utsmani, itu kan logika mereka. Kita cukup percaya dengan firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Allah telah menjaga. Ketika ada penyelewengan dalam penulisan firman, saya yakin orang itu akan hancur. Tapi kenapa diberi oleh Utsman? Utsman itu orang yang benar-benar dipercaya pada saat itu dan punya kemampuan dan punya kehati-hatian, walaupun jarang tidak langsung ke medan perang, tapi beliau itu menyedekahkan hartanya itu, dan beliau pada saat itu adalah sebagai khalifah. Jadi dari itu banyak sekali orang yang meragukan karena tadi punya posisi fikih sebagai orang melemahkan dengan logika.
sedang dijaga langsung oleh Allah. Saya yakin sampai hari ini kita seperti itu. Dan orang yang akan berusaha untuk melencengkan itu ya akan hancur dengan sendirinya. Kalau kita yakin, jangan pakai logika, pakai keyakinan. Saya mudah. Ya, baik Ustaz. Syukron. Itu sebagai landasan bahwa kita tidak tergoyah di tengah-tengah. Dalilnya itu ya inna nahnu nazzalnal Qur'an gitu. Jadi bagaimana Allah afan. Intinya bagaimana Allah itu ternyata udah pasti gitu. Allahnya juga menantang bagaimana beliau akan menjaganya gitu. Jadi yakin itu yang menjadi keyakinan umat muslim, apapun keputusan yang dilakukan khalifah, bahwa itu adalah keputusan yang emang Allah inginkan seperti itu gitu. Meskipun nanti di belakangnya ternyata banyak kritikan, kita sebagai sarjana muslim juga pemikiran juga harus mengkanter gitu untuk membantah lah gitu. Meskipun kita tidak ada keharusan untuk berperang, tapi minimal kalau kita diserang dalam hal pemikiran, kita harusnya menjawab dengan pemikiran juga gitu. Insyaallah gitu. Baik, kalau tidak ada mungkin masih ada. Ini yang menarik ya, karena termasuk yang mendasari keyakinan kita tentang Al-Quran. Dan nggak aneh sebenarnya kalau para orientalis itu dalam tanda kutip menurut saya sul adab memang gitu, karena berangkat dari ketidakimanan sebenarnya, walaupun dibungkus dengan bahasa-bahasa yang ilmiah. Tapi saya ingin tunjukkan atau sebut satu nama saja yang ini bisa dibaca bukunya, namanya Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-Azami. Beliau cendekiawan asli India, S3-nya tentang ilmu penelitian di Amerika dan guru besar di Arab Saudi. Dan beliau adalah gurunya Allah Yarham Imam Besar Istiqlal, Kiai Ali Mustafa Yaqub. Termasuk kalau kita baca Quran itu ada lasnah, tasihnya adalah Dr. Aziz Haq, itu gurunya beliau. Dan alhamdulillah beliau pernah hadir ke Indonesia dan membedah bukunya itu, membandingkan penelitian antara Al-Quran dengan Bible, termasuk dengan Taurat. Saya termasuk punya bukunya itu. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia gitu. Dan terbukti secara ilmiah juga bahwa Al-Quran itu yang paling terjaga keasliannya gitu. Tapi saya senang bahwa tetap karena lagi menulis itu kan, ya, minimal dengan ada keinginan teliti itu akan tahu. Tapi yang tadi saran besar harus dilengkapi biar imbang gitu. Kalau mungkin antum mau nambah referensi bisa di-add di teman Facebook itu, ada namanya Profesor Mun'im Siri. Itu juga ngajar di Amerika, santri ngajar di Amerika itu, lagi tulis buku tentang ini juga. Jadi yang banyak orientalis yang mengkritik Al-Quran itu. Mungkin di semangat terus. Ya. Baik, Ustaz, syukran. Ini insya Allah menjadi bahan referensi kami, karena kami khawatir juga ke dalam kesalahan penulisan tesis kami, ternyata nanti khawatir tesis yang kami ambil itu sumbernya referensinya bahasa Prancis gitu. Jadi kalau kami tidak salah menerjemahkan, justru menjadi sebuah pemikiran baru dan khawatir nanti akan dijadikan bahan untuk counter lagi. Padahal semua perkara ini sejujurnya yang guru kami ajarkan, permasalahan semua orientalis itu sejujurnya sudah tuntas dan sudah dijawab oleh para ulama muslim gitu. Cuma hanya sekarang kenapa baru update-nya sekarang, dan itu ditambah-tambah dengan cerita-cerita dengan narasi yang keren lainnya gitu, seakan-akan jawabannya tertutup dan jauh di dalam buku-buku kitab-kitab atau diktat-diktat gitu. Oke, wallahu aqwami bittariq. Hayanatatim bidoai kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ilal liqa, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan dan sobirin ini. Ya, masih tetap sarana HP.